Om Swastiastu, kembali di channel Lintas Misteri. Saat ini Lintas Misteri berada di Desa Bebitre, Gianyar, Bali. Nah, bagaimana kita mengungkap untuk fakta sejarah yang ada di tempat Desa Bebitre ini? Karena bisa kita lihat relief-relief yang ada di tempat ini seperti menceritakan apa yang terjadi di masa lalu, bagaimana keadaan di masa lalu, membangun suatu peradaban untuk menata sebuah tatanan masyarakat. Di sini saya Santi sebagai host Lintas Misteri, pas waktu datang dari atas, karena ini kan datang dulu, masuk, langsung turun di sini di tangga bawah. Santi melihat, bukan melihat sih, seperti ada aura, mungkin terlihat seperti kalau di Jawa mungkin seperti sosok Tuan Putri, dan memang ada gua yang memang dijaga seperti sosok ular. Cuma nanti Santi belum tahu bagaimana kejelasannya. Nanti kita bisa tanya atau cari tahu narasumber yang menjelaskan tentang tempat ini. Swastiastu. Swastiastu. Swastiastu, kenalkan yang dari channel Lintas Misteri. Di sini Astungkare bertemu dengan beliau ya, untuk memang yang sudah terbiasa untuk di Desa Bebitre seperti itu. Swastiastu, kenalkan Santi, dengan Bapak siapa sebelumnya? Saya ini adalah Imade Rude. Bapak Imade Rude, okay. Saya selaku klien pengemong Pura Bukit Bitre. Beliau adalah klien pengemong Bukit Bitre. Baiklah Pak Rude, sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk diajak belajar lah sebagai Lintas Misteri generasi muda ini tahu sejarah yang ada di Desa Bebitre ini. Baiklah, saat ini channel Lintas Misteri bersama beliau Bapak Rude yang sudah dituakan lah ya di Desa Bebitre ini. Lintas Misteri ingin banyak belajar, Pak. Izin mohon bahwasanya untuk pengambilan video yang ingin ditayangkan di channel ini. Sebelumnya Santi mau perkenalan lebih detail dengan Bapak siapa nama lengkapnya, Pak? Nama saya adalah DRS Imade Rude. Ya. Jadi saya di masyarakat selaku klien pengemong Pura Bukit Bitre. Pengemong Pura Bukit Bitre. Nah, pas waktu saya kesini, izin ya siapa Pak? Tadi juga sudah sampun matur piuning. Kan Santi datang sama tim untuk di sini lewat. Pas lihat di bawah mungkin ada sosok seperti kalau di Jawa itu seperti Tuan Putri lah. Seperti sosok Tuan Putri yang memang di sini. Terus ada penjaganya seperti ular mungkin. Cuma Santi kan belum tahu karena ini baru pertama kali kita ke sini. Memang tempat ini tempat yang disakralkan. Okay. Karena penuh misteri di tempat ini. Bahwa pada zaman dulu masyarakat kami tidak bisa masuk ke tempat ini dengan sukacitanya. Jadi harus lewat proses upekara. Jadi upekara yang dimaksud itu adalah ada Banten, paling tidak Canang Sari. Kemudian upacaranya itu adalah ada ritualnya, ritual agama. Jadi tidak sembarang orang berani masuk ke tempat ini tanpa lewat proses upekara. Nah, tadi mengawali acara ini kita kan sudah mulai dengan aturan Canang Sari, matur piuning ngering ide tutunan sana melingkir di tempat ini, dan juga mereka-mereka yang menguasai wilayah ini. Jadi banyak tidak bisa kita hitung. Jadi kalau bisa dikatakan bahasa Balinya itu adalah unen-unen, hanya ide betara yang tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya, luar biasa banyak. Secara skala. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Baiklah, pasti kalau di sini kan Santi melihat tirta ya Pak ya.
melihat tirta, dan memang kalau kita belajar, kita tarik benang merahnya terlebih dahulu, zaman dulu, bahwasanya sejarah agama Hindu adalah agama tirta, benar nggak sih Pak? Agama tirta yang memang tirta itu sebagai menyucikan kita, menyucikan secara pikiran, secara lisan, secara badan, seperti itu. Nah, pasti kalau untuk di Bali khususnya, kalau untuk acara kegiatan agama itu kan sering nunas tirta, seperti itu. Apakah di sini juga tirtanya juga diambil ketika mau ada acara upacara yang ada di masyarakat? Penjelasannya dari Pak Rude. Untuk tirta, sebelum saya masuk ke tirta, tempat ini adalah sebagai tempat pesucian. Pesucian Ida Betara yang melidih, yang berstana di Pura Bukit Citra. Jadi terkait dengan itu, pada saat puja wali feodalan di Pura Bukit Citra, yaitu yang jatuh pada saat purnama ning kapat, kemudian purnama ning kedasa, ritual agama itu pasti dilaksanakan di tempat itu. Acaranya itu adalah biasanya dilaksanakan ritual agama, yaitu acara nikah namanya, nyangling. Nyangling itu apa Pak pengertiannya? Karena mungkin banyak generasi muda yang belum tahu tentang acara nyangling itu. Nyangling itu kalau di Pura Bukit Citra itu merupakan ritual agama pembersihan daripada sarana upekara yang akan dipakai serangkaian dengan puja wali di Pura Bukit Citra. Jadi ada hasil sawah, hasil kebun, kemudian hasil bumi lah dibersihkan di tempat ini. Tetapi tidak sekedar kita membawa hasil bumi itu kita bawa ke sini kita bersihkan, sudah tentunya lewat proses ritual, yaitu upacara dan upacara. Kemudian diiringnya juga dengan kalau bahasa Balinya itu nedunan uparengo upacira. Apa itu Pak? Kalau uparengo, uparengo itu bisa dikatakan gedung, kemudian badrangan, umbak, lelontek, kemudian apa lagi yang itu, yang tinggi yang kayak penyor itu, saya lupa juga namanya itu. Nah, kemudian kalau upacira itu adalah ada canang rebong, ada pasepan, ada pucungnya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan upacara. Itu yang menyertai, yang akan dibawa ke tempat ini sebagai sarana upacara. Itu pada saat nyungsah atau nyangling. Kemudian pada saat nyangling itu dibersihkanlah semua perlengkapan itu di pancoran ini. Jadi untuk pancoran ini tidak sembarang orang bisa nunas tirtanya? Tidak bisa sembarang orang untuk mengambil air tirta. Alasannya? Karena kepercayaan masyarakat, kalau sampai ngambil air ini, bahkan kalau sampai mandi, itu kepercayaan masyarakat kami ini akan bisa menjadi orang yang gila. Pikirannya tidak akan menjadi pikiran jernih. Jadi kalau masyarakat lain seperti kami kan status kami sebagai masyarakat. Jadi secara etika kan tidak boleh harus sama dengan sumber air yang dipakai untuk Ida Betara. Jadi mengistimewakan. Jadi ada perbedaan tingkatan. Beliau Ida Betara, sedangkan kita hanya manusia biasa. Beliau yang memang disucikan. Jadi tidak sembarang untuk tirtanya untuk dipakai. Mungkin ada kita untuk menjelaskan ke generasi muda juga, bahwasanya ketika kita datang untuk ke tempat suci atau tempat yang disakralkan, jangan sembarang untuk mengambil apa yang ada di sini, karena banyak hal yang harus kita pelajari. Tanya kepada masyarakat setempat, takutnya nanti kalau ada apa-apa nanti disalahin, tempatnya angker, tempatnya horor, padahal itu adalah ketidaktahuan dari manusia tersebut, tidak mengerti, tidak mau bertanya bahwasanya di sini siapa yang melinggih. Pentingnya kita belajar seperti itu di channel Lintas Misteri, siapa yang ada di sini, agar kita tahu dan tidak salah Pak. Karena hal seperti ini harus kita obrolkan ke publik, bukan karena untuk apa atau apa, tapi penyampaian agar tempat ini kesuciannya tetap terjaga, seperti itu. Baiklah, terima kasih. Lanjut lagi untuk pertanyaannya. Santi ketika memasuk di sini, ini memang tempat cukup istimewa. Kenapa tempat cukup istimewa? Karena jika seperti tempat-tempat tirta lain atau tempat-tempat mungkin
Kalau di Jawa itu kan namanya petilasan ya. Petilasan, jarang Santi menemukan masuk di sini langsung ada relief, Pak. Ada relief seperti ini, ada gambar maksudnya pahatan-pahatan yang memang ini pasti ada hubungan di masa lalu. Kenapa Santi menyebutkan ini tempat istimewa yang dulu tempat beliau Maharesi mungkin ya, Maharesi, karena kan beliau sebagai Brahmana, orang suci sebagai pemikir yang memang dipercaya oleh kerajaan, ya. Jadi di sini dibuatkanlah tempat ini untuk beliau bertapa untuk lunas wahyu bagaimana dari Ida Sang Yang Widiwasa. Di sini kita lihat nanti kita relief-relief, dan itu tidak sembarang bisa membuat tempat seperti ini. Apalagi ini tempat yang masuknya sendiri ke sini tuh juga cukup sulit untuk medannya kan. Ya. Nah, untuk Pak Ruda, Santi mau bertanya nih, ada nggak sih cerita-cerita dari penduduk atau Pak Ruda sendiri melihat sosok apa yang di sini, atau cerita penduduk apa yang terlihat di sini? Itu apa, Pak? Ada. Karena inilah satu wilayah, tempatnya satu wilayah, tidak hanya ini saja, merupakan satu kesatuan wilayah ini. Di hulu, di hilir, satu kesatuan dengan wilayah. Jadi karena satu kesatuan di wilayah ini, di sebelah, di hilir, di selatan itu cerita, bahkan sering para penglimpir kami, masyarakat kami menemukan ular yang besarnya luar biasa. Berarti sosok ular yang memang sempat terlihat Santi ada di cerita masyarakat? Ada. Bahkan sering ada masyarakat yang melihat ular itu sebesar pohon kelapa, tetapi ularnya pendek. Iya, beliau penjaga. Itulah sebagai salah satu penjaga daripada wilayah. Sehingga masyarakat kami tidak berani seenaknya keluar masuk di wilayah ini. Mungkin kalau dulunya itu, kalau ular itu kan seperti sosok, kalau saya pelajari kalau Santi pelajarin itu, sebetulnya bisa saja beliau adalah seorang panglima yang ya mungkin menjaga kerajaan yang dulunya di sini agar tetap terjaga, karena benar sekali. Karena memang hal-hal seperti ini itu tidak boleh sembarang orang untuk masuk juga, atau tidak boleh sembarang orang hanya untuk ya dibuat foto-foto, selfie, apalagi ucapan juga harus dijaga. Bahkan beliau itu mengerti pikiran kita ketika kita datang di suatu tempat. Oh ya, pikiran ini niatnya baik atau buruk. Ketika buruk mungkin udah di stop sama beliau. Jadi beliau menampakkan seperti itu. Semuanya Santi percaya beliau makhluk yang baik, siapapun. Tergantung ketika kita bertemu, beliau menunjukkan dirinya seperti apa, tergantung niatan kita. Bisa jadi menjadi sosok yang menyeramkan karena mungkin niatnya buruk, seperti itu. Baiklah, buat teman-teman juga yang ada di channel Lintas Misteri ini, nanti bisa direkomendasi ini, diramaikan di kolom komentar. Misal Lintas Misteri syuting di Bali ini dong, Lintas Misteri mengungkap sejarah ini dong. Nanti di komen untuk sebanyak-banyaknya, jadi kita bisa datang hadir untuk bersama tim kami untuk mengungkap sejarah, untuk mengedukasi agar masyarakat dan generasi milenial tahu tentang tempat-tempat secara niskala. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap setia di channel Lintas Misteri. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu Pak Ruda pimpin agar channel misteri ini bermanfaat buat umat sedharma dan masyarakat. Doa terbaiknya buat channel Lintas Misteri, Pak. Karena acara ini sudah bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan nunasiceo masa tuning ring pelingi ring itu suun sana melingi dikis dengan dikis tuan sampun presida kedagingen presida magiantan iring untatan acara niki ngatur ngaturan doa. Selesai. Baiklah, semoga kebaikan datang dari segala arah. Mari kita tutup dengan Parama Santi ya Pak ya. Om Santi 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 Om